Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah Lil Arfaj, atau bantahan terhadap seorang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj tentang pemahamannya terhadap bid'ah, di mana orang ini Abdul Ilah Al-Arfaj menganggap bahwa namanya ibadah itu boleh tanpa dalil. Jadi ibadah itu bukan tauqifiyah. Ibadah itu kata dia bukan berhenti pada dalil. Artinya seorang boleh dia mengarang-arang, membuat-buat ibadah baru selama tujuannya baik, maka boleh. Padahal sudah kita sampaikan para ulama sepakat bahwasanya al-ibadah, al-aslu fil ibadah al-man'u wal hadar. Secara asal ibadah itu hukumnya terlarang, tercegah, kecuali apabila ada dalil perintahnya. Maka dengan demikian al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berhenti pada dalil. Ada dalil dikerjakan, kalau tidak ada kembali kepada hukum asalnya, yaitu terlarang. Tapi orang ini Abdul Ilah Al-Arfaj, dia menyelisihinya. Dia menganggap bolehnya ibadah meskipun tanpa dalil. Kemudian dia bawakan argumentasi-argumentasi yang mendukung pemikiran menyimpangnya ini. Ya, sudah sampai pada syubhat yang ke-9 ya. Pada pertemuan hari ini kita sampai syubhat yang ke-9 di halaman 132 dari buku panduan. Judulnya Raddus Tidlalihi Bitaghyiri Mu'ad Sifata Salah Al-Masbuq. Bantahan terhadap pendalilan orang tersebut, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, tentang salat bagi orang yang masbuk yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis yang membantah
orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj ini membantah syubhat yang ke-9 berkaitan dengan kisah Mu'adz bin Jabal dengan sebagian sahabat yang sholat masbuk. Nah, langsung saja kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, asyubhatut tasi'ah, syubhat yang ke-9. Qala al-katib, berkata si penulis yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, ats-tsamin sunnatu Mu'adzin ibni Jabalin radhiyallahu anhu fil masbuk. Ya, pendalilan yang ke-8 dalam bukunya itu yaitu tentang sunnah, ajaran, ya ajaran atau contoh yang diberikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bagi orang yang masbuk, yang sholatnya tertinggal. Faqad kana ar-rajulu minas sahabati radhiyallahu anhum idza jaa ila sholati masbuqan yas'al. Dahulu seseorang dari kalangan sahabat Nabi apabila mendatangi sholat dalam keadaan masbuk, ya tertinggal dia, maka tugasnya dia atau yang dilakukan sama dia adalah bertanya, ini tutuk rakaat piro ini, ya, ini sudah sampai rakaat berapa? Fayukhbaru bima sabaqa min salatihi. Maka kemudian dikasih tahu, ya, dikasih tahu ini sudah rakaat yang ketiga, entah dengan isyarat atau mungkin ya dengan ucapan, dia diberitahu bahwa sholatnya ini sekarang mungkin sudah memasuki rakaat yang ketiga. Fayusalli ma fatahu thumma yalhaqu al-jamaah. Maka yang dilakukan adalah dia sholat ketertinggalan dulu. Jadi dia sholat rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, baru setelah itu dia gabung. Ketika rakaat ketiga dia gabung sama jamaah. Paham jamaah? Ya, saya ulangi. Jadi misalnya seakan-akan sholat berjamaahnya itu sudah memasuki rakaat yang ketiga. Kemudian ada orang datang. Maka dia bertanya kepada orang yang sholat, ya ini sekarang sudah rakaat yang keberapa? Maka diberi isyarat, ini sudah rakaat yang ketiga. Maka dia nggak gabung sama jamaah dulu, tapi dia sholat sendirian, yaitu rakaat pertama, rakaat kedua, mengejar ketertinggalannya itu. Baru ketika rakaat ketiga dia gabung ke sholat jamaahnya itu. Nek nututi, nek gak nututi yo rakaat kepapat. Ya, intinya dia mendahulukan ketertinggalannya. Beda sama kita sekarang. Kalau kita sekarang ketertinggalannya itu ditaruh di mana? Di akhir, di belakang. Imam salam baru kita menyempurnakan ketertinggalan. Fayakununa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina qa'imin wa raqi'in wa qa'idin. Ya, maka orang-orang itu, para sahabat itu ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sholat, sedangkan jamaah yang lain ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang duduk. Hatta ja'a Mu'adzun radhiyallahu anhu faqala, sampai kemudian datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seraya mengatakan, la arahu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halin illa kuntu alaiha. Tidaklah aku melihat, kata Mu'adz bin Jabal, tidaklah aku melihat Nabi SAW berada di atas kondisi, kecuali aku juga di atas kondisi tersebut. Faqala Rasulullah SAW, inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnah kadzalika faf'alu. Ya, kata Nabi, sesungguhnya Mu'adz telah mencontohkan kepada kalian sebuah sunnah, maka demikianlah kalian lakukan. Maksudnya demikian kalian melakukan ketertinggalan sholat, yaitu meniru caranya Mu'adz bin Jabal. Dan ini riwayat secara makna ya yang disampaikan oleh penulis ini. Maka perlu kita rujuk ke kitab hadisnya. Ya, kita rujuk ke kitab hadisnya. Di sini kita bawakan dari riwayat Imam Ahmad.
Ya, dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sebentar. An Mu'adzin, dari Mu'adz bin Jabal, qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza subiqa ar-rajulu bi ba'di salati sa'alahum fa'auma'u ilaihi billadhi subiqa bihi minas salah. Kata Mu'adz, dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang tertinggal salat, ya tertinggal sebagian salat, maka orang yang tertinggal ini bertanya. Ya, kemudian diberi kode. Nah, ini tadi. Dalam riwayat ini dijelaskan fa'auma'u, diberi kode oleh orang yang sholat tentang jumlah rokaatnya. Ya, berapa rokaat dia tertinggal sholat itu. Fayabda, maka orang yang tertinggal sholat tadi memulai sholatnya. Fayabdi ma subiqa, dia terlebih dahulu menyempurnakan yang tertinggal. Jadi kalau ketinggalan 2 rakaat, maka dia sholat 2 rakaat dulu sendirian. Thumma yadkhul ma'al qaumi fi salatihim. Setelah 2 rakaat, baru kemudian dia join. Ya, dia join kemana? Ke barisan shaf. Ya, baru dia join. Atau mungkin dia sudah di shaf situ, cuman dia masih belum meniatkan ikut sholat berjamaah. Faja'a Mu'adz ibnu Jabal, maka datanglah Mu'adz bin Jabal, wal qaumu qu'udun fi salatihim, dan ketika itu mereka, ya kaum tersebut sedang duduk, ya di posisi salatnya mereka sedang duduk. Faqa'ada, maka Mu'adz pun langsung duduk. Ya, padahal Mu'adz bin Jabal juga telat, tapi beliau langsung duduk. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, maka setelah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri. Faqadha ma kana subiqa bihi, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan apa yang tertinggal dari salat tersebut. Seraya mengatakan, isna'u kama sana'a Mu'adz, lakukanlah maksudnya Nabi mencontohkan, kalau kalian tertinggal sholat, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz. Ya, saya ulangi ya kisah ringkasnya ya. Jadi ditegakkan sholat berjamaah sampai rakaat ketiga misalnya, datang seseorang tertinggal 2 rakaat, maka dia pun sholat, ya sholat sendiri. Rakaat pertama, rakaat kedua, ya, sampai rakaat ketiga baru kemudian dia gabung sama sholat sama shaf. Maka datang Mu'adz bin Jabal, berbeda dengan orang tadi. Mu'adz bin Jabal ketika mendapati shaf kaum muslimin yang sedang sholat berjamaah itu sedang dalam posisi duduk, maka Mu'adz langsung join, langsung bergabung dan duduk. Padahal Mu'adz juga sama-sama tertinggal, masbuk. Tapi Mu'adz tidak sholat, ya sholat dulu, maksudnya tidak sholat rakaat pertama, rakaat kedua tidak, tapi langsung bergabung dengan shaf itu. Nah, maka selesai sholat, Nabi SAW malah mengatakan, demikianlah kalian harusnya melakukan seperti yang dilakukan oleh Mu'adz. Ya, kalau dalam riwayat tadi, inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnatan kadzalika faf'alu, sesungguhnya Mu'adz telah memberikan contoh kepada kalian, maka ikutilah, lakukanlah seperti contohnya Mu'adz. Paham ya kisahnya ya? Nah, diambil dari kisah ini, kata Abdul Ilah Al-Arfaj ini yang mendukung bid'ah ini, dia mengatakan fahadhihi badiratu khairin min Mu'adz ibtada'aha ijtihadan min tilqa'i nafsi. Lihat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu melakukan seperti itu dari ijtihadnya sendiri. Berarti Mu'adz bin Jabal melakukan sesuatu tanpa bimbingan wahyu. Ya kan, tapi inisiatif tuh.
Berarti boleh, kata dia, ibadah tanpa dalil. Tuh buktinya Mu'ad, ujuk-ujuk langsung duduk. Padahal Nabi nggak ngurui koyo ngono. Maksudnya Nabi belum memberikan contoh, Mu'ad sudah melakukan terlebih dahulu. Nah, ini berarti kan boleh kita itu inisiatif. Ya, berinisiatif sendiri dalam melakukan ibadah. Walaisa indahu fi dzalika sunnatun tauqifiyah. Mu'ad bin Jabal nggak punya dalil, ya, sunnah, ajaran khusus dari Nabi SAW yang menunjukkan perbuatan Mu'ad itu. Fasarat sunnatal masbukin ila yaumiddin. Maka jadilah perbuatannya Mu'ad ini menjadi contoh teladan bagi setiap orang yang masbuk. Sampai hari kiamat kita kalau masbuk itu melakukan seperti yang dilakukan siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya, maka dia berdalil dengan kisah Mu'ad ini bolehnya beribadah tanpa dalil alias inisiatif dewi. Wa kashfu hadhihi syubhati min aujuh. Menyingkap syubhat ini dari beberapa sisi. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, al-wajhul awal, sisi yang pertama, annahu laisa fil hadithi ihdathun wabtida'un. Di dalam hadis tadi tidak ada hal baru, tidak ada bid'ah. Ya, jadi orang tadi itu memang makso membawa hadis ini kepada pemahaman bolehnya berbuat bid'ah. Padahal nggak ada di dalam hadis ini itu hal-hal baru, mengarang-arang hal baru alias bid'ah. Wa innama ijtihadun. Tapi yang dilakukan oleh Mu'ad adalah berijtihad. Ya, Mu'ad itu sedang berijtihad. Nah, namanya orang berijtihad, kadang benar, kadang salah. Sama juga sahabat tadi, yang salah tadi. Di mana dia kalau masbuk, ya dia kalau masbuk, maka dia itu sholat dulu ketertinggalannya itu, mengejar ketertinggalannya itu, baru kemudian dia join. Sama dia juga berijtihad. Ya, dulu ya waktu awal-awal, ya maksudnya kalau waktu kita mulai tekun sholat itu waktu kecil itu. Kita berijtihad dalam artian ketika kita tidak memahami dalil, maka kita berijtihad ketika masbuk. Ya, tatkala masbuk, dulu kita anggapannya begini. Kalau ketertinggalan kita 3 rakaat, maka nanti setelah salam kita bangkit lagi, maka kita melakukan seperti sholat maghrib 3 rakaat. Yaitu rakaat pertama, rakaat kedua, tasyahud, baru kemudian rakaat ketiga, salam. Betul lah kayak gitu. Saya ulangi. Misalnya kita lagi sholat duhur 4 rakaat. Kita baru masuk ketika rakaat keempat. Berarti kurang berapa? 3 rakaat. Setelah salam, kita bangkit. Ya kan? Nah, kemudian kita menyelesaikan 1 rakaat, harusnya kita apa? Tasyahud. Harusnya kita tasyahud, karena itu rakaat kedua bagi kita. Tapi dulu ijtihad kita, yaitu kalau kita ketertinggalannya 3 rakaat, maka dikiaskan dengan maghrib. Jadi imam salam, kita bangkit rakaat pertama, kemudian setelah itu langsung rakaat kedua nggak ada tasyahud. Tasyahudnya baru kemudian setelah itu tasyahud awal, bangkit lagi rakaat keempat dan salam. Ya, kita kiaskan dengan sholat maghrib. Demikian juga yang kalau 2 rakaat sama 1 rakaat samalah. Tapi ala kulli hal yang dilakukan oleh Mu'ad itu adalah ijtihad. Wal mujtahid idza kana ahlan lil ijtihad fahuwa ma baina musibin au mukhti. Ya, maka seorang yang berijtihad, kalau memang dia itu layak berijtihad, maka dia itu antara benar dan salah. Ya, orang yang berijtihad itu pasti dia bisa benar dan bisa salah. In asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah
Kalau dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru, dia cuma mendapatkan 1 pahala saja, yaitu pahala ijtihadnya. Dan nggak harus jadi ulama ya. Namanya orang berijtihad itu adalah dia berusaha untuk melakukan apa yang dia pahami dari dalil. Itu sudah dikatakan orang yang berijtihad. Ya, seperti tadi. Ya, kita meskipun bukan ulama, tapi ketika itu kita sedang berijtihad. Karena nggak mungkin ketika itu kita tanya kepada orang, kita posisinya lagi sholat kok. Ngerti ya? Kita posisinya lagi sholat. Kemudian kita bangkit, mengejar ketertinggalan, menyempurnakan ketertinggalan sholat. Ya, kita nggak tahu kaifiyahnya. Maka kita berijtihad, kalau gitu kita kiaskan saja dengan sholat maghrib. Wa farqun bainal ijtihad wal ihdath. Maka nampak di sini perbedaan antara ijtihad dengan bid'ah, dengan ngarang-ngarang. Wa dzalika annal mujtahida muqirrun bi annahu la ibadata illa bidalil. Nah, orang yang berijtihad itu kan dia mengakui bahwasanya tidak boleh ibadah kecuali dengan dalil. Lidha huwa yas'a li ma'rifati hadzal dalil. Makanya dia berijtihad untuk mengetahui dalilnya itu tadi. Tidaklah dia berijtihad kecuali ijtihadnya itu dibangun di atas dalil. Ya. Wa hadza bi khilafi man la yara annal ibadati tauqifiyah. Nah, berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu sejak awal memang sudah menganggap ibadah itu gak perlu apa? Gak perlu dalil. Nah, kalau mujtahid, dia itu masih memandang ibadah itu perlu dalil. Makanya karena dalilnya itu masih samar-samar bagi dia, ya dalilnya itu masih belum dipahami dengan benar, makanya dia salah dalam ijtihadnya. Tapi dia mengakui ibadahnya itu harus dibangun di atas dalil. Nah, kalau bid'ah nggak perlu, wis lakonono ae wis. Apa sing mbok karepi, apa yang kau inginkan jalankan sudah. Yang penting niatnya baik. Fahuwa la yahtaju lijtihadin. Maka orang yang berbuat bid'ah itu nggak perlu ijtihad dia itu. Ya nggak perlu dia berijtihad, mencari dalil nggak perlu. Bal inna ijtihadas sahabi minal adillati ala annal ibadati tauqifiyah. Bahkan kisah Mu'ad bin Jabal ini menunjukkan bahwa seorang sahabat yang berijtihad itu bukti bahwasanya ibadah harus dengan dalil. Ya, ijtihadnya seorang sahabat itu berarti bukti bahwasanya ibadah itu dibangun di atas dalil, berhenti pada dalil. Wa dzalika li annahu lamma taqarrara 'inda sahabati wa man ba'dahum annaha tauqifiyah ijtahadu lima'rifati muradillahi bin nadhari fil adillatil ukhra. Yaitu para sahabat itu dan orang-orang setelahnya, tatkala mereka itu tahu bahwa ibadah harus dengan dalil, maka mereka berijtihad, berusaha. Ya, ijtihad itu artinya berusaha, bersungguh-sungguh untuk mencari dalil, ya mencari dalil atau ibadah yang memang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat dalil-dalil yang lain. Litakunal ibadatu qa'imatan ala dalilin sahih. Agar ibadah yang dia kerjakan dibangun di atas dalil yang sahih. Ya, maka kesimpulannya sekali lagi, Mu'ad bin Jabal kisah tadi itu ijtihadnya Mu'ad, bukan bid'ahnya Mu'ad. Al-wajhu tsani, bantahan dari sisi yang kedua, annal ulama yatanaqalunal haditsa syarhan wa bayanan. Para ulama dari zaman ke zaman, mereka menukil hadis ini, mereka menjelaskan hadis ini, mensyarah hadis ini, kisah Mu'ad bin Jabal ini. Walam yafham ahadun minhum anna hadza dalilun ala annal ibadati ghairu tauqifiyah. Tapi segitu banyak ulama yang menyampaikan hadis ini, yang mensyarah hadis ini, tidak ada satupun di antara mereka yang memahami bahwa hadis ini, kisah Mu'ad ini adalah dalil bahwa ibadah itu boleh meskipun tidak ada dalilnya. Paham maksudnya jemaah? Ya.
Jadi jangan dianggap orang ini Abdul Ilah Al-Arfaj ini baru pertama kali yang menemukan hadis ini. Ulama-ulama biyen gak ono sing ngeruh hadis ini. Kasep kon. Ulama-ulama yang lain sudah banyak yang mensyarah hadis ini, banyak yang menjelaskan hadis, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang memahami bahwa hadis ini adalah bukti bolehnya kita ibadah tanpa dalil. Fahal yaqilu an yajhalal ulama'u dalalatal hadithi ala hadha? Apakah masuk akal ulama-ulama yang sudah menjelaskan hadis ini dari zaman ke zaman, mereka nggak paham, ya, mereka tidak mengetahui sisi pendalilan hadis ini bahwa ini adalah hadis yang membolehkan bid'ah. Nah, apakah masuk akal ulama segitu banyaknya itu nggak ngeh gitu loh? Am annahum taraku hadzal fahma li'ilmihim annahu khata'un la yultafatu ilaihi? Atau memang mereka sengaja, para ulama ini memang sengaja mereka meninggalkan pemahaman tentang hadis ini, bahwa hadis ini boleh seseorang melakukan bid'ah. Mereka tinggalkan pemahaman ini karena tahu ini pemahaman yang salah, sehingga tidak perlu ditoleh. La syakka annahum tarakuhu li'ilmihim annahu fahmun sakit. Maka tidak diragukan lagi para ulama tidak memahami hadis ini sebagaimana dia, karena tahu bahwa memahami hadis seperti dia ini pemahaman yang keliru, yang rusak. Wa hadza kafin fi adami sihhatil istidlal bi. Sebenarnya ini sudah cukup untuk membantah pendalilan dia dari hadis Mu'adz ini. Tapi ditambah lagi sama beliau, al-wajhu tsalits, bantahan sisi yang ketiga, annal adillata wal athara wal ijma'a wadihatun fi annal ibadati ala tauqifi wal hadari. Bahwa dalil-dalil, riwayat-riwayat, ijma', kesepakatan itu wadihah, jelas, clear, terang benderang. Semuanya menunjukkan bahwa ibadah itu berhenti, ibadah itu hukumnya terlarang. Fala tutraku li hadhil adillatil muhtamilah fa innal muhtamala yuraddu ilal muhkam al mujma' alaihi. Ya, maka jangan kemudian dalil yang sudah terang benderang ditinggalkan, justru malah menoleh kepada yang masih kemungkinan, ya, yang masih kemungkinan. Jadi kalau dalam agama kita itu ada yang muhkam, yang sudah clear, sudah jelas, dan ada yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Maka kita itu harusnya kita tetap berpegang dengan yang mana? Yang remang-remang atau yang terang? Yang terang. Ini yang kita pegang. Adapun yang remang-remang tadi itu diseret kepada yang terang. Nggak kayak mereka ahlul bidah. Kalau ahlul bidah yang terang benderang ditinggalkan, malah doyane sing remang-remang. Hati-hati antum. Iya, sukanya mereka yang remang-remang syubuhat. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, yaitu ada kesesatan, penyimpangan, mereka itu sukanya kepada yang mutasyabihat, cari-cari yang mutasyabihat, yang tadi mengandung kemungkinan ini, mengandung kemungkinan itu. Paling senang mereka kalau nemu ayat-ayat seperti ini seperti dapat emas 1 kilo. Senang luar biasa. Kenapa? Ibtigha al-fitnah. Ya, karena mereka mencari fitnah, yakni mencari supaya bisa dijadikan sebagai dalil pembenaran atas kesesatan mereka. Dalil terang benderang mengatakan Allah di atas. Kan gitu. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim, hampir berapa dalil yang menunjukkan Allah di atas? Hampir 2000 dalil. Siji ae wis mari iki 2000 yang menunjukkan Allah di atas dengan kalimat-kalimat yang jelas. Ar-Rahman 'alal arsy istawa.
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Aamintum man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Jelas terang benderang. Tapi ahli bidah mereka carinya yang remang-remang. Mereka dapat ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum dalam surat Al-Hadid, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini berarti Allah di mana-mana. Lho sik tak ki 2000 dalil mengatakan Allah di atas. Kemudian satu, ya mungkin dua sama dalam surat Al-Mujadalah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makan. Ya, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, ribuan dalil mengatakan Allah di atas, segelintir dalil mengatakan Allah di mana-mana. Dan itu pun Allah di mana-mana itu pun juga pemahaman yang mereka pahami sendiri. Maka harusnya yang remang-remang tadi, yang mengandung kemungkinan A, B, C, itu dibawa kepada yang jelas, yang clear. Ini dalam masalah duniawi juga gitu ya. Antum pilih mana? Kerja di Indonesia gaji UMR, atau kerja di luar negeri gajinya bisa besar, ya bisa kecil, lebih kecil dari UMR, bahkan bisa nggak dapat gaji sama sekali, bahkan disiksa, dijual organ tubuh Anda. Nah, mengandung kemungkinan-kemungkinan. Maka orang yang cerdas ngambil yang apa? Yang clear, yang jelas, ya, yang pasti. Anda punya telur di tangan, kemudian Anda ngelihat ayam yang masih lepas. Kalau ayam masih bisa dikejar ya, iya, apalah. Nah, intinya jangan sampai sesuatu yang sudah pasti di tangan dibuang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Baik, selesai dari syubhat yang ke-9. Sekarang kita masuk syubhat yang ke-10. Raddu istidlalihi bi annal ihdatha fir ruqyah yadullu 'alal ihdathi fil ibadah. Bantahan terhadap pendalilan orang tadi, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, yaitu bolehnya bid'ah dengan dalil ruqyah. Nah, nanti akan kita sampaikan dalilnya ruqyah. Nah, kisah ruqyah ini dijadikan dalil tentang bolehnya berbuat bid'ah dalam ibadah. Langsung saja, asyubhatul ashirah, syubhat yang ke-10. Qala al-katib, berkata penulis, at-tasi', syubhat yang ke-9, kalau di kitabnya itu yang ke-9, kitab aslinya dia. Ruqyatu Abi Sa'idin Al-Khudri rajulan ladaghathu aqrab. Kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meruqyah seseorang yang disengat aqrab. Apa aqrab? Skorpion, ya, kalajengking. Wa kana ar-rajulu sayyida qaumi. Nah, yang disengat kalajengking itu adalah seorang pemimpin kaumnya, seorang tokoh di kaumnya. Kita bawakan saja ya riwayatnya. Riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam, kalau nggak salah, kitab Tib, ya, kitab tentang pengobatan. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia menceritakan, kunna fi masirin lana. Pernah suatu ketika kami dalam perjalanan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami dalam perjalanan. Fanazalna, maka kemudian kami pun singgah, ya, di suatu tempat kami singgah. Faja'at jariyatun,
tiba-tiba datanglah seorang jariyah, seorang budak wanita. Faqalat, maka budak wanita ini mengatakan, inna sayyidal hayyi salim. Kata budak wanita ini, sesungguhnya ya istilahnya kades, kepala desa kami itu loro, sakit. Wa inna nafarona ghaibun. Nah, sedangkan orang-orang di kampung ini sedang nggak ada. Ya mungkin ada acara apa? Bedol desa atau acara apa biasanya itu sedekah bumi atau apa. Pokoknya kampungnya sedang kosong. Ya orang-orang sedang tidak ada. Fahal minkum raqin. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang ahli ruqyah, yang bisa mengobati? Kata budak wanita tadi kepada rombongannya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Faqama ma'aha rajulun. Maka kemudian tiba-tiba berdirilah seseorang, ma kunna na'bunuhu bi ruqyah, di mana kita tidak menduga, ya kita tidak menduga bahwa orang ini bisa ruqyah. Artinya kita itu pesimis. Iso temen ta wong iki, ngono lho. Ndak menduga kita. Tenanan ta wong iki. Faraqahu, maka dia pun meruqyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang berdiri ini malah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Paham ya? Jadi terkadang seorang itu menceritakan tentang dirinya, tapi seakan-akan dirinya ini orang ketiga. Itu biasa itu. Ya. Dan seringnya juga saya kalau menceritakan kisah, itu saya perumpamakan seseorang, padahal ya anak dewe. Ya. Ala kulihal, intinya ada seseorang yang berdiri untuk menyanggupi meruqyah orang tersebut. Faraqahu fabaro'a, maka diruqyah dan sembuh. Ya sembuh. Fa'amara lahu bi thalathina syatan. Maka akhirnya sang kepala desa tadi sembuh dan memerintahkan untuk memberikan 30 wedus, 30 ekor kambing sebagai hadiah kepada yang meruqyahnya itu. Wasaqana labanan, dan juga diberi minum susu. Ya, kami juga diberi minum susu. Falamma raja'a qulna lahu, ketika kami pulang, maka kami berkata kepada dia yang meruqyah tadi, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarqi. Ya, maka kami bertanya kepada dia, fulan, kon iki ancen profesimu sebagai tukang ruqyah, isok ta kon iki ancene ruqyah iku? Maksudnya apa mau mek jajal-jajal tok ngono lho. Apa kau memang itu pandai mengobati? Qal la ma raqitu illa bi ummil kitab. Bukan, aku bukan, profesiku bukan, atau aku bukan seorang yang pandai meruqyah. Aku itu tadi meruqyah dia cuman dengan membaca apa? Ummul kitab. Apa ya? Al-Fatihah. Tapi gak ngono ngomongnya Al-Fatihah. Maka kata orang tadi yang meruqyah tadi, tidaklah aku meruqyah kecuali cuman dengan Al-Fatihah tok. Qulna la tuhditsu syai'an hatta na'tiya au nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya wis, kalau gitu sudah, kita jangan berbuat apa-apa setelah ini. Ya, kita tahan dulu. Maksudnya ini kambing-kambing ini jangan diapa-apakan dulu. Itu 30 wedus, ya 30 kambing hadiah tadi itu jangan diapa-apakan dulu. Karena kita nggak tahu hukumnya apa ini. Boleh nggak kita menerima upah dari ruqyah ini? Dan juga susunya tadi juga yang dikasih itu jangan diapa-apakan sampai kita mendatangi Nabi SAW untuk kita tanya. Falamma qadimnal Madinah, ketika kita tiba di kota Madinah, dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami ceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, wa ma yudrihi annaha ruqyah. Ya, siapa yang memberitahu dia kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Perlu tokon di deh, ngono. Tahu dari mana dia? Siapa yang memberitahu dia kalau memang surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah?
iksimu wadribuli bisahmin. Sudah, bagikan itu kambingnya tadi 30. Dan juga berikan untukku bagiannya. Nabi minta bagiannya juga. Ya, selesai ceritanya. Maka diambil dari kisah ini, Abu Sa'id Al-Khudri atau orang yang meruqyah itu berarti melakukan apa? Bid'ah. Iya. Enggak ono sing ngurui, tidak ada yang ngajari dia ruqyah baca surat Al-Fatihah, dia sendiri yang inisiatif. Makanya tadi ketika ditanya, tahu dari mana? Ya siapa yang memberitahu dia kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, kan berarti tekon di ngarang dewi, inisiatif dewi. Maka berarti boleh bid'ah itu. Paham syubhatnya ya? Ya nggak paham nggak apa-apa sih, wong syubhat kok. Iya, nggak apa-apa, nggak paham nggak apa-apa, syubhat. Tapi yang penting bantahannya. Kita baca dulu di sini kata penulis. Tadi kisahnya itu seseorang disengat kalajengking. Wa kana ar-rajulu sayyida qaumi. Orang yang disengat kalajengking itu adalah pemimpin kaum tersebut. Wa qad aba ulaikal qaum an yudhaifu Aba Sa'idin wa rahtahu radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, orang-orang kampung situ itu awalnya itu tidak mau menjamu rombongannya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya nggak mau menjamu, padahal Abu Sa'id Al-Khudri ini musafir, tapi nggak gelem dijamu, nggak mau dijamu, nggak mau menjamu. Ya, harusnya seorang musafir itu diberi makan, diberi minum, dicukupi kebutuhannya. Meskipun orang-orang musyrik zaman dahulu gitu kebiasaan mereka, tapi ternyata warga kampung situ nggak mau menjamu Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya. Faraqahu bi Fatihatil Kitab. Maka singkatnya diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Wa jaa'a fi riwayatin annahu qara'aha thalathan wa fi riwayatin sab'an. Kata dia dalam sebagian riwayat dibacakan Al-Fatihahnya itu ping 3. Sebagian riwayat ping 7 kali. Walam yuhaddid al-adada fi riwayatin ukhra. Sedangkan dalam riwayat yang lain tidak menyebutkan jumlah bacaan Al-Fatihahnya itu. Wa kana al-ba'itsu li ruqyati Abi Sa'idin ijtihadan min indih. Dan motif Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang tersebut itu murni dari ijtihadnya dia. Wa laisa tauqifiyan minar Rasul, bukan dari ajarannya Rasul. Jadi Abu Sa'id atau orang yang meruqyah tadi itu, ketika dia meruqyah, dia itu nggak punya pegangan dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias itu spontanitas dari dia sendiri, inisiatif dia sendiri, maca Al-Fatihah, ping 7, ping 3 dan seterusnya. Faqad jaa'a fi riwayatin, datang dalam riwayat, faja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul wa ma yudrika annahu ruqyah. Nabi bertanya kepada dia, siapa yang memberitahumu kalau surat Al-Fatihah itu memang ruqyah? Qultu ya Rasulullah, ma daraitu annaha ruqyah. Kata yang meruqyah tadi, wahai Rasulullah, aku nggak tahu sebelumnya kalau ternyata surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Walakin syai'un alqallahu fi nafsi. Tapi itu adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam diriku. Nah, ini namanya ilham. Ya, bukan orang namanya ilham, bukan. Ya, ilham maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu ke dalam hati hambanya. Wa fi riwayah ulqiya fi ru'i. Dalam riwayat kata dia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu dalam pikiranku. Jadi aku kok moro-moro kepikiran Al-Fatihah, nah itu Allah yang moro-moro yang tiba-tiba memberikan aku hal tersebut. Moro-moro kepikiran ngeruqyah dia pakai Al-Fatihah. Kama anna adada marratil qiraah kana ijtihadan min Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga jumlah bacaan Al-Fatihah tadi, ada yang 3, ada yang 7 tadi katanya, itu juga ijtihad dari Abu Sa'id atau dari orang yang meruqyah tadi. Ada yang mengatakan yang meruqyah itu ya Abu Sa'id sendiri.
Walam yakun indahu minhu tauqif. Sedangkan yang meruqyah tadi nggak punya dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bantahannya. Ya apa kira-kira? Coba antum dulu. Kira-kira ya apa bantahannya? Secara global aja. Ijtihad antum. Apa ijtihad antum? Bantahannya gimana? Wallahu a'lam. Ya. Wa kashfu hadhihi syubhah min aujuh. Menyingkap syubhat ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annar ruqyata laisat minal ibadat allati mabnaha ala tauqif. Perlu diketahui bahwa ruqyah, pengobatan, itu bukan termasuk ibadah yang harus dibangun di atas dalil. Ingat ya, pembahasan kita itu yang kita pertahankan adalah ibadah harus dengan dalil. Itu yang kita pertahankan. Sedangkan ruqyah itu bukan termasuk apa? Ibadah. Bal hiya minat tadawi alladhi mabnahu ala tajribah. Ruqyah itu adalah tadawi. At-tadawi artinya pengobatan. Nah, kalau pengobatan, maka pengobatan ini bukan dibangun di atas dalil, tapi pengobatan ini dibangun di atas tajribah. Apa tajribah? Percobaan, eksperimen, atau experience. Ya, percobaan atau pengalaman. Itu namanya pengobatan, itu dibangun di atas eksperimen atau experience, pengalaman, bukan dibangun di atas dalil. Ya sama seperti orang sekarang, pengobatan-pengobatan yang ada sekarang. Semuanya dibangun di atas apa? Dalil. Jadi kalau dibangun di atas dalil, bid'ah kabeh rumah sakit itu. Enggak, itu penelitian, eksperimen. Ya Panadol, Bodrek, ono dalilnya. Enggak ada. Namanya pengobatan itu dari dulu memang berdasarkan tajribah, penelitian, experience. Wa yadullu lidzalika haditsu Aufin ibni Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah itu boleh tanpa dalil, karena ruqyah itu bukan ibadah tapi pengobatan. Sedangkan pengobatan itu dalil dibangun di atas experience atau eksperimen. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum." Coba tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Maksudnya ruqyah kalian di masa jahiliyah. Jadi sebelum datangnya Islam, ya mereka itu memiliki pengobatan-pengobatan. Sama seperti kita di Indonesia itu ya. Sebelum Islam masuk, kita di sini sudah memiliki pengobatan-pengobatan apa? Tradisional. Nah, sama orang-orang musyrikin, mereka juga punya pengobatan-pengobatan tradisional mereka. Maka Nabi SAW meminta, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, pengobatan-pengobatan kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah itu, sepanjang tidak ada apa di dalamnya? Kesyirikan. Jadi ruqyah di masa jahiliyah, ya ruqyah yang ada sebelum datangnya Islam itu di ACC sama Nabi SAW. Syaratnya cuman apa tadi? Tidak ada kesyirikan. Ya, maka kata para ulama, di antaranya juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ruqyah itu yang pertama syaratnya adalah tidak boleh syirik. Ya, jadi kalau ruqyah ada unsur kesyirikan di dalamnya, maka nggak boleh. Baik syirik asghar ataupun syirik akbar. Kemudian yang kedua,
ruqyah itu dengan kalimat-kalimat yang jelas, bukan dengan komat kamit ala dukun. Harus dengan kalimat-kalimat yang jelas. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya itu jelas, bisa dimengerti, bisa dipahami. Ya, bukan dengan jambi-jambi, komat kamit nggak jelas ala dukun. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah harus diyakini bahwa yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diyakini yang menyembuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan demikian kalau ruqyah itu terbuka, siapapun boleh meruqyah asalkan tadi syaratnya itu. Meskipun nggak ada dalilnya. Faqad qabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahabatihi ruqahum. Nabi menerima ruqyah-ruqyah dari para sahabat. Ma'anna fihim man kana yarqi fil jahiliyah biruqa ma'rufah. Padahal para sahabat mereka meruqyah dengan ruqyah-ruqyah pada masa jahiliyah. Ya, dengan ruqyah-ruqyah yang memang dikenal pada masa jahiliyah, disetujui sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan memang tidak ada apanya, memang tidak ada dalilnya. Ruqyah kok pengobatan, bukan ibadah. Wa ma'adzalik lam yamna ruqyatahu bisyartin alla yakuna syirkan. Ya, meskipun itu dari masa jahiliyah, ruqyah-ruqyah ala jahiliyah, maksudnya bukan ala jahiliyah ya, ruqyah-ruqyah di masa jahiliyah sebelum Islam, maka itu tidak dilarang ruqyah itu oleh Nabi selama tidak ada unsur kesyirikan. Fadalla hadza ala anna ruqyata min babit tadawi lal ibadat. Maka ini menunjukkan bahwa ruqyah itu masuknya ke dalam kategori tadawi, pengobatan, bukan dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Kemudian jamaah, seorang yang meruqyah maka dia juga harus memperhatikan antara keterkaitan sebab dan akibat. Dia harus memahami keterkaitan antara sebab dan akibat. Betul, namanya pengobatan itu tidak ada dalil, tidak harus dibangun, tidak dibangun di atas dalil, iya. Tapi tadi syaratnya tidak boleh syirik. Nah, di antara bentuk kesyirikan adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kenapa ini kita sampaikan? Agar jangan sampai nanti dipelintir. Oh, kan boleh namanya pengobatan meskipun tanpa dalil. Akhirnya pengobatan ala-ala dukun. Ya itu tadi apa kok ponari sweat. Ya kan pakai batu atau ada lagi pakai apa? Pakai apa cuma? Macam-macam kok. Indonesia ini gudangnya kayak gitu-gitu. Maka dilihat keterkaitan antara sebab dan akibat. Ya, kalau tidak nyambung sebab dan akibatnya, meskipun kita meyakini kesembuhan di tangan Allah, tapi kalau nggak nyambung sebab akibatnya, pakai jimat-jimat kayak, ya, atau pakai apa misalnya? Iya, air-air celupan atau apalah, pokoknya nggak nyambung antara sebab dan akibatnya, maka ini termasuk jenis yang pertama tadi, yaitu syirik, meskipun syirik kecil, karena dia masih meyakini kesembuhan datangnya dari siapa? Allah. Hanya saja dia mengarang sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya, dia mengarang-arang sebab-sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Nah, beda kalau ada dalil. Ya, kalau ada dalil, maka nggak perlu kemudian kita cari korelasi antara sebab dan akibat, karena pasti nyambung sebab dan akibatnya kalau ada dalil. Seperti misalnya tadi meruqyah dengan bacaan Al-Quran. Nggak perlu kemudian kita
buktikan dengan eksperimen, nggak perlu. Karena sudah ada apanya? Sudah ada dalilnya. Berarti kalau sudah ada dalilnya, nyambung sebab dan akibatnya. Zam-zam, ya kan? Makan kurma di pagi hari berapa? 7 butir, ya kan? Kemudian apa lagi? Madu sing didhisik iki. Madu yang mana dulu sama? Oh, madu murni ya. Baik. Maka itu juga ada dalil. Maka kalau ada dalil berarti nyambung, pasti dipastikan nyambung antara sebab dan akibatnya. Tapi kalau tidak ada dalil, maka jangan kemudian mengarang-arang sebab dan akibat sendiri. Harus tahu dan harus harus nyambung antara sebab dan akibatnya. Meskipun kadang kita nggak tahu. Kayak misalnya Panadol. Tahu dari mana antum kalau Panadol ini nyambung antara sebab dan akibatnya? Antum nggak tahu kan? Yang tahu cuman yang ahli. Maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu antum tahu, anak nggak mau minum Panadol, Bodrek, ya Oskadon. Sampai anak tahu keterkaitan antara Panadol dengan akibatnya, yaitu menurunkan demam, menurunkan panas dan seterusnya. Sampai anak tahu ini di mana ini cara bekerjanya Panadol ini. Nanti sama lambung diserap, kuliah dhisik kon. Sekolah dhisik kon. Ya, bertahun-tahun, nah baru kau tahu. Posisi wis loro deh. Kalau melihat ini yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ruqyah tadi. Tapi kita baca satu paragraf dulu dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, wa min hadzal babi idza ju'ila lit-tabibi ju'lan ala syifa'il marid jaza. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dari pembahasan ini apabila seorang tabib, apa tabib? Dokter, jangan tabib. Kalau di sini tabib dukun, ya. Dokter, apabila seorang dokter itu mendapatkan gaji bayaran atas kesembuhan pasiennya, maka jaza, boleh dia menerima gaji itu. Kama akhadha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ju'ila lahum qati' ala shifa'i sayyidil hayy. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka mengambil upah atas kesembuhan kades tadi, atas kesembuhan kepala desa tadi. Dikai apa mang? Wedhus 30. Ya, dikasih kambing 30 ekor. Diharamkan nggak sama Nabi itu upahnya? Tidak. Faraqahu ba'duhum hatta bari'a. Ya, sebagian mereka meruqyah sampai sembuh. Fa'akhadul qati', mereka pun menerima upah berupa kambing itu. Fa innal ju'la kana 'ala syifa la 'alal qiraah. Maka jadilah gaji itu karena kesembuhan, bukan karena bacaan Quran. Ini penting. Coba Anda bayangkan, itu tadi yang diruqyah itu orang muslim atau kafir? Kafir. Yang diruqyah sama Abu Sa'id tadi, sing kena sengat kolo jengking itu musyrik, bukan kaum muslimin. Tapi diruqyah dengan bacaan Al-Quran. Kemudian waras, sembuh dengan izin Allah ya tentunya ya. Sembuh. Maka diberi 30 ekor kambing tadi. 30 ekor kambing ini adalah upah atas kesembuhan yang dia dapatkan atau karena bacaan Qur'annya? Kesembuhannya. Karena kesembuhannya, bukan karena bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Musyrik. Dia musyrik. Ya, jadi jangan dipelintir, oh berarti boleh ya kita ini menjadi qori, nanti dipanggil qori panggilan, ya, pasang tarif sekian, ya kan, kayak tahlilan misalnya, kan gitu kan qori. Nanti kalau mau sampai khatam sekian, ya, dibocokno Quran nang kuburan sama qori. Apa dalilnya? Ini
Para sahabat membacakan Al-Quran, kemudian dikasih wedhus, diterima wedhusnya, berarti boleh. Ya, maka kita katakan beda. Ya, kalau amalanmu itu bid'ah, ya, karena orang yang mati bukan dibacakan Al-Quran, tapi Al-Quran itu dibacakan kepada yang masih hidup, bukan dibacakan kepada yang mati. Yang mengambil manfaat dari Al-Quran itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Ya, padahal surat yang mereka baca ada. Liyundhira man kana hayyan. Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada yang hayyan, yang hidup, bukan kepada yang mayit. Selesai sudah yang mayit. Wallahu a'lam. Anak kira ini ya yang bisa kita sampaikan. Mungkin tentang ruqyah ini kalau mau insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasannya setelah Ramadan. Ya, betul ya. Ya kan, bulan depan ya sudah masuk Ramadan. Jadi insyaallah pertemuan kita lanjutkan setelah Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga kita melanjutkan pembahasan ini dalam keadaan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.